Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mas Bro, selamat pagi, siang, dan malam ya. Oke, pada kesempatan yang sangat baik ini ya, dengan suasana cuaca yang sangat cerah dan tentu hati yang riang gembira, kali ini admin akan share-share video lagi ya, tentunya yang dibuat oleh channel Mekanik Bicara dengan owner yang tidak pelit dan tidak sombong. Oke Mas Bro, langsung saja ya. Untuk opening, sebagai opening kesempatan di video ini kita mau bagi share-share ya untuk cara-cara penyambungan part-part body yang pecah ya, bukan pecah aja Mas Bro ya, kita pernah tangani untuk bagian body-body yang patah ya. Kita fokus ke bagian yang saya tunjuk Mas Bro ya. Di situ terlihat ya ada bagian part body yang pecah tadinya, dan kita balik ini untuk bagian penampakan belakang. Sebagai awalan ya, sebelum kita lakukan repair pengeleman pada bagian bodi yang pecah ya, ini kita berikan dulu efek kasar Mas Bro ya. Ini kita gunakan bortun yang biasa digunakan untuk porting mesin. Caranya kita buat coakannya ini saya buat lebarnya kurang lebih 1 cm dari garis tengah pinggirnya Mas Bro ya, dari garis tengah si bodi pecahnya tadi. Jadi totalnya itu lebar coakannya ada 2 cm Mas Bro. Jadi tujuan kita coak itu nantinya ketika kita berikan lem pada bagian yang pecah, itu nanti permukaan lemnya rata Mas Bro dengan bodi sebelahnya yang tidak kita coak ya. Jadi untuk selain kita buat bodi pecah tadi kuat kembali, dan juga kita mengincar hasil yang rapi ya. Oke Mas Bro, untuk pencoakannya ini silakan rekan-rekan buat dikira-kira saja ya, jangan sampai juga terlalu dalam atau nantinya terlalu tipis sampai tembus, jangan sampai tembus ya, dikira-kira saja rekan-rekan ya. Sedikit kita ceritakan tentang owner yang punya motor ini ya. Sebelum dilakukannya repaint itu selalu kita carikan solusi Mas Bro ya. Satu, dari segi biaya, yang awal itu selalu kita arahkan kenapa tidak pakai body part baru ya, alasan owner yang satu mahal, kemudian untuk pemesanannya lama karena ownernya ini buru-buru pakai motor ini ya. Kemudian setelah kita kasih saran-saran, diskusi-diskusi ya, pada akhirnya ketemulah kesepakatan ya, kita lakukan repaint ulang, tapi kita repair dulu bodi-bodi pecahnya ya. Setelah dirasa cukup coakannya, kita lanjut ke tahap pengeleman Mas Bro ya. Kita gunakan lem resin, ini produk dari Avian, ini tipe lemnya resin Mas Bro ya, dengan perbandingan 1:1. Jadi di situ ada 2 campuran, itu dicampur semuanya, diaduk sampai rata ya. Ingat perbandingan 1:1. Maksudnya 1:1 adalah misalkan si resinnya 50 mili, berarti hardinernya juga harus 50 mili. Kemudian bagian pengeleman yang tidak kalah penting adalah jangan lupa Mas Bro ya, kita tambahkan serat fiber ya, yang putih lembaran tadi itu kita siapkan, kita potong sesuai dengan lebar coakannya tadi Mas Bro ya. Lanjut kita berikan pengelemannya secukupnya saja Mas Bro ya, karena nantinya kalau si lem resinnya ini sampai melebar ke bodi itu akan repot Mas Bro membersihkannya, karena tipenya ini sangat keras lah. Untuk repair bodi pecah seperti ini Mas Bro, untuk hasil itu menurut saya sudah sangat bagus lah ya, tergantung cara kerja kita lagi ya. Kalau untuk hasil akhir itu tergantung finishingnya Mas Bro ya. Jadi tingkat keuletan pekerja itu, ya itulah yang kita nilai dengan harga uang yang keluar tadi Mas Bro ya. Karena saya juga sebetulnya sedikit jengkel, pernah juga lihat video-video tutorial itu ramai sekali Mas Bro ya, hanya menggunakan lem Korea dan kapas. Nah ya mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung, mohon maaf, tapi kalau kita dari lihat segi efektif, saya sudah pernah coba lem Korea dengan kapas, itu kita tekuk saja bodi pecah Mas Bro, patah lagi ya. Tapi kalau lem yang ini boleh rekan-rekan coba, untuk bodi yang patah itu sudah pernah kita coba juga, untuk hasilnya mantap ya. Ada di video short saya itu, di penyambungan bodi M-Making itu bisa dilihat aja. Yang butuh linknya nanti silahkan komen, saya taruhkan linknya di situ ya. Baiklah, kita lanjut ke inti pembahasannya. Setelah kita berikan pengeleman, kita tambahkan juga serat fiber ya. Kita tambahkan lagi lem resinnya ini Mas Bro ya. Kita pastikan jangan berlebihan, cukup sampai si serat fibernya tadi terlumasi oleh lem resinnya Bro ya. Jangan khawatir kan rekan ya, ini walaupun bodinya kita bolak-balik, lemnya ini tidak lumar Mas Bro ya, dalam artian tidak mengalir ya, karena tertahan oleh serat fiber tadi. Jadi untuk rekan-rekan, saran dari Mekanik Bicara, kalau ada bodi pecah, patah, jangan dulu langsung beli baru. Bisa teman-teman akali baru nanti di repaint ulang. Tapi
Kalau kita punya, mohon maaf, duit di kantong lebih, ya boleh kita langsung beli baru ya. Boleh. Tidak ada yang larang Mas Bro ya. Ini hanya solusi ya. Saya pribadi kalau body itu masih bisa diselamatkan, semua yang mau repaint di sini pasti kita sarankan demikian Mas Bro ya. Oke Mas Bro, lanjut lagi proses pengeleman untuk yang bagian part depan. Ini karena posisinya di bagian pinggir ya. Sebetulnya kalau di bagian tengah bisa langsung kita dempul ya, tidak ada masalah. Cuma ini karena posisinya di pinggir yang pecahnya. Ini jadi kita tambahkan dulu lem resin lagi Mas Bro ya. Tujuannya karena sifatnya dempul ini kan, kalau terkena tekukan-tekukan dempulnya pecah Mas Bro. Jadi kalau kita patenkan pakai lem resin lagi, itu nanti hasilnya lebih bagus ya, lebih kokoh dibandingkan langsung pakai dempul untuk finishing akhirnya nanti. Setelah semua proses pengeleman selesai, kita jeda dulu Mas Bro ya. Biasa saya jeda lem ini sekitar 1 malam ya. Dalam artian 12 jam itu cukup ya. Ya 1 malam Mas Bro, bukan 1 hari 1 malam ya. Setelah nanti lemnya betul-betul kering, baru kita masuk ke tahap finishing kasar Mas Bro ya. Maksudnya finishing kasar itu Mas Bro, nanti kita setelah lemnya kering, kita haluskan dulu ya lem resin-resinnya itu, karena pastinya lem resin tuh keringnya ada permukaan yang menonjol. Oke Mas Bro, setelah kita pastikan tidak ada lagi permukaan yang menonjol dari hasil pengeleman lem resinnya, kita masuk ke tahap pendempulan Mas Bro ya. Untuk pendempulannya mungkin tidak saya buatkan video, tetapi sebagai saran, pilihlah dempul yang kualitasnya betul-betul bagus Mas Bro ya. Dalam artian rekatannya itu, daya rekat ke bodinya bagus. Jadi dalam jangka panjang tidak ada dempul yang terkupas. Oke Mas Bro ya, ini prosesnya sudah selesai ya. Saya jelaskan dulu. Jadi setelah proses pendempulan kemarin itu kita berikan lagi lapisan epoksi untuk dempulnya itu tertutup rata, tidak ada hasil belang nanti pada akhirnya ya. Setelah epoksi selesai, baru kita naikkan lagi warna hitam seluruhnya Mas Bro ya. Baru kita amplas untuk hasil finishing yang mengkilat ya. Mungkin nanti untuk hasilnya bisa teman-teman simak atau teman-teman lihat ya. Nanti silakan tinggalkan di komentar bagaimana hasilnya menurut rekan-rekan ya. Kita lanjutkan ke proses pemberian clear coat Mas Bro ya. Di sini tujuannya agar hasil finishingnya si body lebih mengkilat dan ada efek-efek glossy yang sangat mantap Mas Bro ya. Jadi kita bisa bercermin di part body motor kita ya. Ini untuk sebagai bukti, ini keadaan body. Nanti takutnya dikira oh itu body baru Bang yang dipasang. Oh tidak Mas Bro ya. Ini body yang kita repair sebelumnya. Ini kita lihat ya, di situ ada bekas-bekas tambalannya masih ya. Perhatikan baik-baik Mas Bro agar tidak terjadi salah paham nanti dikira body baru ya. Oke rekan-rekan ya, mari kita review sama-sama ya untuk hasil finishing akhirnya. Untuk bagian tampilan per item body part yang pecahnya ya. Oke, ini untuk tampilan yang bagian pecah yang parah kemarin Mas Bro ya. Ini untuk penampakan luarnya. Bagaimana Mas Bro untuk hasil akhirnya, menyerupai baru atau tidak ya? Karena pesan ownernya kalau bisa hasilnya seperti baru Mas ya. Oke, kita sanggupi, kita upayakan sangat maksimal hasilnya. Oke, bagaimana rekan-rekan? Ya nanti takutnya dikira body baru. Tapi kalau ada yang komen, oh Mas hasilnya sama kayak baru ya, malah lebih glossy dan bisa bercermin. Wah, saya sangat senang dengarnya. Kita balik dulu nah ya. Ini penampakan belakangnya ya. Ini bukan body baru Mas Bro ya. Ini body yang pecah kemarin. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk rekan-rekan kalau semisalnya ada bodinya pecah, patah, bisa Mas Bro. Masih bisa kita kerjakan ya. Kita sanggupi pokoknya. Insya Allah kita sanggupi ya. Jadi untuk bubuhan penonton yang tinggal di seputaran Penajam dan sekitarnya, Balikpapan atau area yang dekat ya, boleh langsung mampir ke bengkel kami. Itu alamat di Maps, tinggal diketik aja SBA Homelet pasti muncul. Pokoknya mampirkan aja kuda besinya. Kalau mau repaint, insya Allah siap kita sanggupi. Body-body mau pecah atau patah atau ada yang patah sambungannya, insya Allah kita sanggupi ya. Karena kita sudah pernah kerjakan. Untuk yang patah-patah sambungan juga sudah pernah. Yang tinggalnya area jauh boleh kalau mau repaint silahkan dikirim ke sini, body-bodinya kita siap kerjakan pokoknya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja pasang ke body-body motornya, karena ini ownernya sudah tidak sabar menjemput kuda besinya Mas Bro ya. Dan ini dia hasil akhirnya Mas Bro. Kita review dulu. Mari kita lihat ya. Nanti silakan Mas Bro semua komen. Oke, ini masih ada bagian yang pecah ya. Itu tidak masuk kesepakatan Mas Bro ya. Kemarin owner tidak minta diperbaiki. Oke Mas Bro, untuk hasil yang kita review ini nanti silakan Mas Bro semua ya. Tinggalkan jejak komentar ya. Hasilnya bagus atau tidak. Karena penilaian itu adalah sebuah ungkapan ya, agar kita tidak berpuas diri sejenak
supaya terus melangkah maju Mas Bro ya. Jangan lupa bantu subscribe channel Mekanik Bicara, bantu share juga, like serta komen Mas Bro ya. Oke, pokoknya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.